Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yastrin Adolfina Benu dengan NIM 8620 6202 4763. Saya adalah mahasiswa aktif di Institut Pendidikan SOE, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 4 kelas D. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran berbasis TIK. Pada video ini saya akan membahas materi matematika tentang jenis-jenis bangun datar. Baik, kita akan masuk kepada materinya, yaitu tentang jenis-jenis bangun datar. Jenis yang pertama yaitu persegi. Persegi adalah bangun datar yang dibatasi oleh 4 buah sisi yang sama panjang. Rumus untuk menghitung keliling persegi yaitu keliling sama dengan 4 kali sisi, atau bisa juga kita tulis dengan keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Kemudian rumus untuk menghitung luas persegi yaitu luas sama dengan sisi kali sisi. Kemudian sifat-sifat persegi yaitu yang pertama memiliki 4 sisi yang sama panjang, yang kedua memiliki 4 sudut siku-siku 180 derajat, yang ketiga memiliki 2 diagonal yang sama panjang dan saling tegak lurus, dan yang keempat yaitu memiliki 4 simetri lipat dan 4 simetri putar. Jenis yang kedua yaitu persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar segi 4 yang mempunyai 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang. Rumus untuk menghitung keliling persegi panjang yaitu keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Kemudian rumus untuk menghitung luas persegi panjang yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Berikutnya yaitu sifat-sifat persegi panjang. Yang pertama yaitu sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang kedua memiliki 4 sudut siku-siku 180 derajat. Yang ketiga yaitu memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Dan yang keempat yaitu memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Selanjutnya jenis yang ketiga yaitu segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibentuk oleh 3 buah titik yang tidak segaris dan saling dihubungkan. Berdasarkan sisinya, segitiga dibagi menjadi segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan sembarang. Sementara itu kalau berdasarkan sudutnya ada segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan tumpul. Rumus untuk menghitung keliling segitiga yaitu keliling sama dengan A tambah B tambah C, di mana A, B, dan C ini adalah panjang masing-masing sisi. Kemudian rumus untuk menghitung luas segitiga yaitu luas sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Sifat umum yang dimiliki oleh segitiga yaitu memiliki 3 sisi dan sudut yang jumlah total sudutnya selalu 180 derajat. Nah, ini adalah contoh segitiga. Ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang, segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Nah, selanjutnya jenis yang berikut yaitu jajar genjang. Jajar genjang adalah segi 4 yang setiap pasang sisinya yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Tinggi jajar genjang adalah garis lurus yang tegak lurus dengan alas, bukan panjang sisi miring. Yaitu yang terdapat pada gambar yaitu tingginya yaitu yang berbentuk titik-titik ke bawah. Kemudian rumus untuk menghitung keliling jajar genjang yaitu keliling sama dengan 2 kali alas tambah sisi miring. Yang berikut rumus untuk menghitung luas jajar genjang yaitu luas sama dengan alas kali tinggi. Kemudian sifat-sifat yang dimiliki oleh jajar genjang yaitu yang pertama sifat
sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Yang kedua, sudut yang berhadapan sama besar. Dan yang ketiga, tidak memiliki simetri lipat, tetapi memiliki dua simetri putar. Yang berikut yaitu trapesium. Nah, trapesium adalah segi empat yang memiliki tepat sepasang sisi sejajar. Trapesium dibagi menjadi trapesium sama kaki, siku-siku, dan sembarang. Rumus untuk menghitung keliling trapesium yaitu keliling sama dengan A tambah B tambah C tambah D, di mana A, B, C, dan D ini adalah seluruh sisi luar trapesium. Kemudian rumus untuk menghitung luas trapesium yaitu luas sama dengan 1/2 kali A tambah B kali tinggi. Di sini A dan B ini adalah panjang dua sisi yang sejajar atau biasa disebut sisi atas dan bawah. Sementara bagian C dan D ini adalah sepasang sisi lainnya, misalnya sisi miring atau tegak. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tentang persegi. Di sini sebuah kotak mainan berbentuk persegi memiliki panjang sisi 5 cm. Hitunglah keliling dan luas kotak tersebut. Yang pertama di sini kita mencari kelilingnya dulu. Menggunakan rumus keliling sama dengan 4 kali sisi. Nah, di sini panjang sisinya yaitu 5 cm, berarti kita tulisnya keliling sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20 cm. Kemudian kita mencari luasnya. Menggunakan rumus luas sama dengan sisi kali sisi. Di sini panjang sisinya yaitu 5 cm, berarti luas sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25 cm persegi. Jadi, keliling kotak tersebut adalah 20 cm dan luasnya adalah 25 cm persegi. Kemudian, contoh yang kedua yaitu tentang persegi panjang. Di sini contoh soalnya, sebuah lapangan berbentuk persegi panjang memiliki panjang 10 meter dan lebar 6 meter. Hitunglah keliling dan luas lapangan tersebut. Di sini yang pertama kita mencari kelilingnya terlebih dahulu menggunakan rumus keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Nah, di sini kita masukkan panjangnya yaitu 10 meter dan lebarnya yaitu 6 meter. Berarti keliling sama dengan 2 kali 10 ditambah 6. Yang kita hitung terlebih dahulu yaitu yang ada di dalam kurung, yaitu 10 ditambah 6 hasilnya yaitu 16. Berarti keliling sama dengan 2 kali 16 sama dengan 32 meter. Yang berikut kita mencari luasnya yaitu menggunakan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Di sini panjangnya yaitu 10 meter dan lebarnya yaitu 6 meter, berarti luas sama dengan 10 kali 6 sama dengan 60 meter persegi. Jadi, keliling lapangan tersebut adalah 32 meter dan luas lapangan tersebut adalah 60 meter persegi. Nah, sekarang kita masuk pada contoh yang ketiga, yaitu tentang segitiga. Di sini soalnya yaitu sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang alas 6 cm, tinggi 8 cm, dan sisi miring 10 cm. Hitunglah keliling dan luas segitiga tersebut. Di sini yang pertama kita mencari kelilingnya menggunakan rumus keliling sama dengan A tambah B tambah C. Nah, di sini kita mengganti A, B, dan C ini menggunakan panjang alas, tinggi, dan juga sisi miring, yaitu
keliling sama dengan 6 tambah 8 tambah 10. Hasilnya yaitu 24 cm. Kemudian kita mencari luas. Menggunakan rumus L sama luas sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, di sini alasnya yaitu 6 cm, sementara tingginya yaitu 8 cm. Jadinya luas sama dengan 1/2 kali 6 kali 8. Di sini yang kita kalikan cara menjumlahkannya yaitu 1 dikali 6 dibagi dengan 2, hasilnya yaitu 3. Jadi luas sama dengan 3 dikali 8 sama dengan 24 cm persegi. Jadi keliling segitiga tersebut adalah 24 cm dan luasnya yaitu 24 cm persegi. Nah, contoh yang keempat yaitu tentang jajar genjang. Contoh soalnya, sebuah bangun jajar genjang memiliki panjang alas 8 cm, sisi miring 5 cm, dan tinggi 4 cm. Hitunglah keliling dan luas jajar genjang tersebut. Nah, yang pertama kita cari yaitu kelilingnya terlebih dahulu. Menggunakan rumus keliling sama dengan 2 kali alas tambah sisi miring. Nah, alasnya yaitu 8 cm dan ditambah dengan sisi miringnya yaitu 5 cm. Berarti keliling sama dengan 2 kali 8 tambah 5. Kita jumlahkan terlebih dahulu. 8 ditambah dengan 5 yaitu hasilnya 13. Berarti keliling sama dengan 2 kali 13 sama dengan 26 cm. Nah, di sini kita mencari luasnya lagi, yaitu menggunakan rumus luas sama dengan alas kali tinggi. Nah, di sini alasnya yaitu 8 cm, sementara tingginya yaitu 4 cm. Berarti luas sama dengan 8 kali 4, yaitu sama dengan 32 cm persegi. Jadi, keliling jajar genjang tersebut adalah 26 cm dan luasnya adalah 32 cm persegi. Nah, contoh yang terakhir yaitu tentang trapesium. Nah, contoh soalnya, sebuah trapesium sama kaki memiliki panjang sisi sejajar 6 cm dan 12 cm. Tingginya yaitu 4 cm, sementara panjang sisi miringnya masing-masing 5 cm. Hitunglah keliling dan luas trapesium tersebut. Di sini kita menggunakan rumus keliling sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Nah, di sini kita masukkan 6-nya itu diambil dari sisi yang sejajar dan 12-nya itu juga diambil dari yang sisi sejajar itu. Sementara 5 kita ambil pada sisi miringnya. Jadi keliling sama dengan 6 tambah 12 tambah 5 tambah 5 sama dengan 28 cm. Sementara itu kita mencari luasnya yaitu menggunakan rumus luas sama dengan 1/2 kali A tambah B kali tinggi. Nah, di sini A dan B-nya itu kita menggunakan panjang sisi yang sejajar yaitu 6 cm dan 12 cm. Sementara tingginya itu yaitu 4 cm. Berarti
Luas sama dengan 1/2 kali 6 tambah 12 tambah 4. Nah, di sini kita jumlahkan terlebih dahulu yang berada di dalam kurung, yaitu 6 tambah 12, yaitu hasilnya 18. Berarti luas sama dengan 1/2 kali 18 kali 4. Nah, cara menghitungnya itu 1 dikali 18 terus dibagi dengan 2, yaitu hasilnya 9. Berarti luas sama dengan 9 kali 4 sama dengan 36 cm persegi. Jadi keliling trapesium tersebut adalah 28 cm dan luasnya adalah 36 cm persegi. Nah, ini adalah materi yang saya persiapkan. Mungkin kalau ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Baik, di sini saya sudah mempersiapkan beberapa soal untuk dimasukkan ke kuisis ini. Soal yang pertama, semuanya ini berkaitan dengan pembahasan kita sebelumnya tentang jenis-jenis bangun datar. Soal yang pertama di sini yaitu sebuah keramik berbentuk persegi memiliki panjang sisi 8 cm. Berapakah keliling keramik tersebut? Di sini di bagian bawahnya ini kita menambahkan opsi-opsi jawabannya. Karena di sini pilihan ganda, saya memiliki 4 opsi. Di sini opsi yang pertama A 16 cm, B 40 cm, C 32 cm, dan D 64 cm. Nah, setelah seperti ini kita mencentang jawaban yang benar agar nanti ketika dibagikan kepada anak-anak itu ketika mereka menjawab secara otomatis kalau mereka menjawab yang benar secara otomatis yang tidak benar ini hilang. Nah, di sini jawaban yang benar yaitu 32 cm. Setelah sudah dicentang, kita simpan soalnya. Nah, sudah seperti ini, kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Di sini kita menekan pada bagian buat pertanyaan. Nah, seperti ini. Di sini kita lanjut lagi untuk mengetik pertanyaan yang kedua. Memiliki panjang 12 cm dan lebar 5 cm. Berapakah luas permukaan meja tersebut? Di sini kita langsung mengisi opsi jawabannya. A 17 cm kubik, B 34 cm kubik, C 60 cm kubik, D 48 cm kubik. Nah, di sini jawaban yang benar yaitu 60 cm persegi. Kemudian lanjut kita menyimpan soalnya. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita kembali ke bagian untuk mengisi pertanyaan untuk lanjut pada nomor yang ketiga. Jumlah total surut di dalam sebuah yaitu. Nah, kita sekarang mengisi opsinya. Ini ada 90 derajat. Maaf. derajat, B 360, B 360 derajat, C
270 derajat, D 180 derajat. Nah, di sini jawaban yang benar yaitu D. Kita centang lalu simpan soalnya. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Sebuah memiliki panjang alas 6 cm, tinggi 8 cm. Berapa ya luas penggaris tersebut? Nah, ini jawabannya yang pertama, A 12 cm persegi, B 14 cm persegi, C 48 cm persegi, D 24 cm persegi. Nah, di sini jawaban yang benar yaitu 24 cm persegi. Kita centang lalu simpan soal. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kelima. Bangun datar segi 4 yang memiliki sifat sudut berhadapan sama besar, memiliki dua simetri putar, tetapi tidak memiliki simetri lipat adalah titik-titik. Di sini kita mengisi jawaban-jawabannya. Yang pertama yaitu A trapesium, B jajar genjang, C persegi, D persegi panjang. Nah, di sini jawaban yang benar yaitu jajar genjang. Di sini kita centang lalu simpan soal dan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang keenam, sebuah jajar genjang memiliki panjang alas 12 cm, sisi miring 7 cm, dan tinggi 6 cm. Berapakah luas jajar genjang tersebut? Nah, di sini opsi yang pertama A 38 cm persegi, B 84 cm persegi, C 72 cm persegi, D 42 cm persegi. Nah, jawaban yang benar yaitu C 72 cm persegi. Sekarang kita simpan soalnya dan lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Sebuah bangun datar memiliki 4 sisi yang sama panjang, 4 sudut siku-siku, dan memiliki 4 simetri lipat dan 4 simetri putar. Bangun datar yang dimaksud
adalah titik-titik. Di sini kita mengisi opsinya: A. Persegi, B. Persegi panjang, C. Jajar genjang, D. Trapesium. Nah, di sini jawaban yang benar yaitu persegi. Kita centang pada bagiannya, lalu simpan soal. Nah, sekarang kita lanjut pada soal yang ke-8. Berdasarkan ukuran sudutnya, sudutnya segitiga dapat dikelompokkan B. Segitiga siku-siku sama kaki tumpul, C. Segitiga sama sisi sama kaki sembarang, dan D. Segitiga siku-siku lancip tumpul, siku-siku lancip Nah, di sini untuk jawaban yang benar yaitu D. Kita centang lalu simpan soal. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Bangun datar segi 4 yang memiliki tepat sepasang sisi yang sejajar dinamakan titik-titik. Jawabannya A. Trapesium, B. Segitiga, C. Jajar genjang, D. Persegi panjang. Nah, di sini jawaban yang benar dari soal tersebut adalah trapesium. Di sini kita centang lalu simpan soal. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ke-10. Pernyataan manakah yang benar mengenai ukuran tinggi pada bangun jajar genjang? A. Tinggi jajar genjang selalu sama. Jajar genjang selalu sama dengan panjang sisi miring. B. Tinggi jajar genjang dihitung dengan membagi dua sisi atas. C. Tinggi jajar genjang adalah garis lurus tegak lurus dengan alas. D. Jajar genjang
tidak memiliki tinggi. Nah, di sini untuk pertanyaan yang terakhir ini, jawaban yang tepat yaitu bagian C, yaitu tinggi jajal genjang adalah garis lurus yang tegak lurus dengan alas. Nah, di sini kita simpan soalnya. Nah, sudah. Ini adalah soal-soal yang sudah diketik pada kuisis. Soal-soal pilihan ganda yang sudah saya ketik. Ini adalah bentuknya seperti ini. Dari yang pertama sampai yang terakhir.